Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wad'a li salamati dinina dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa dinina syafiina ahbabina. أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقال عفاف الموت الهدي للإسلام سامعنا جدنا محمدا بشرف الحبيب وأنا ما نما بسلف السنة الرحمن وإلى حضرة النبي المسلم بسم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم halaman berapa itu? 18. Mana sekarang? Ta'zimul kitab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syaikhul muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa min ta'zimil ilmi, lan iku setengah saking ngegungno ilmu, ta'zimul kitabi utawi ngegungno kitab. Di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab, memuliakan kitab. Jadi salah satu kunci keberkahan ilmu, di samping kita ini menghormati guru, ya, juga menghormati ilmu, ya, supaya ilmu itu akan barokah dan manfaat. Ilmu harus dihargai, dihormati. Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati kitab yang kita pelajari. Jadi kita ketika punya kitab, ngaji kitab itu kitabnya harus dijaga. Kadang-kadang ada santri itu yang tidak jaga kitab, kadang-kadang kitabnya suwek kabeh, kadang-kadang kitabnya dioret-oret, kadang-kadang digambari. Nah, ini berarti tidak menghargai kitab, ya. Termasuk meletakkannya tidak sembarangan tempat. Termasuk kitab itu kadang-kadang santri punya buku catatan itu yang rapi, itu termasuk menghormati kitab, itu menghormati ilmu. Jadi tulisannya yang rapi, jadi itu ada pengaruhnya itu, gitu loh. Ada pengaruhnya. Jadi kalau santri ketika ngaji itu kitabnya itu rapi, apalagi dikasih sampul, ya, kasih nama supaya jangan sampai hilang, ya. Terus begitu juga punya buku, mungkin ada yang perlu dicatat, itu pun juga bukunya harus rapi, gitu. Itu pasti nanti lain itu ketika ada murid itu menghargai kitab terus bukunya begitu, pasti nanti hasilnya lebih barokah daripada yang tidak demikian. Jadi termasuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab, memuliakan kitab.
Wayam bagi mongko sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa Allah ya'khudhal kitaba yen to ora ngalap sapa talib alkitab ing kitab illa bi taharatin kejaba kelawan suci alias lek iso ketika ngaji atau ketika ngambil kitab walaupun boleh-boleh aja asalkan bukan Quran. Kalau Quran pegang atau mau ambil Quran harus punya wudu ya. Kalau kitab selain Quran tidak, tapi seyugjanya gitu loh. Dalam rangka menghargai kitab itu ya. Itu dalam keadaan punya wudu ketika mau ngambil, ketika mau membaca itu dianjurkan demikian. Itu termasuk menghargai ilmu. Ini diceritakan. Jadi maka seyugjanya orang yang menuntut ilmu itu tidak mengambil kitab kecuali dengan suci alias dalam keadaan punya wudu. Wa uqiya lan den critakake ani syekhi saking Syekh Al-Imam Syamsil A'immah Imam Syamsil A'immah Al-Hulwani annahu qala sak temene Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani qala ngendika sapa Imam Al-Hulwani innama niltu hadzal ilma angin pestine merkoleh sapa ingsun hadzal ilma ing ikilah ilmu bita'zimi kelawan atau sebab ngegungno. Diceritakan dari Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani, salah seorang ulama besar ya. Itu beliau mengakui gitu loh, kenapa kok ilmunya manfaat jadi ulama besar ya. Itu beliau mengatakan saya ini mendapatkan ilmu yang begitu manfaat itu karena saya mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengambil kitab kecuali dalam keadaan punya wudu kan. Itu katanya apa? Wa inni ma akhadtul kaghidha krana sak temene ingsun iku ma akhadtu orang ngalap sapa ingsun al kaghidha ing kitab ya. Orang ngalap sapa ingsun al-kaghidha ing kitab illa bithaharati kejaba kelawan suci. Jadi begitu ya, ulama-ulama dulu itu sangat mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab padahal menurut hukum syariat enggak apa-apa enggak punya itu, tapi enggak mau gitu loh karena ilmu itu nur, suci ya. Jadi bagaimana supaya dimuliakan ya, ilmu itu termasuk memuliakan kitab. Bahkan sebagian ulama ya seperti ada dikisahkan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu seorang wali besar. Punya tarekat namanya tarekat Syadziliyah, terkenal itu. Ulama yang sangat hebat yang menurut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu ada murid yang mau belajar ilmu. Ya, kepada beliau. Akhirnya oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu tidak langsung diajar gitu. Jadi kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, awakmu lek kate meguru nang aku ana syarate. Nggih napa Yai? Awakmu kudu tetep ya khidmat nang aku isik ya. Selama setahun tapi syaratnya awakmu kudu selalu njaga wudu. Jadi batal awakmu wudu. Batal wudu. Iku tak selama kamu dorong ini gak tak ajari ilmu.
Begitu orang-orang dulu itu begitu ya. Jadi karena ilmu itu nur suci, ya apa supaya menyiapkan wadahnya ilmu itu hati ya. Itu dipersiapkan ya apa wadah yang akan dibuat nerima ilmu itu dipersiapkan dalam keadaan suci selama setahun. Akhirnya murid-murid dulu itu taat-taat ya. Jadi yakin sama gurunya, mau ya. Akhirnya dia mau ya. Mungkin saiki mungkin ono santri awak mulai kate ngaji kudu ya setahun jaga wudu tok. Mungkin arek saiki waduh cek angele kate ngaji ae ngono gak ngaji-ngajian, mungkin ngono ya. Ya. Tapi ini beliau yakin bahwa orang menjaga wudu itu luar biasa gitu loh, punya wudu dalam keadaan suci. Akhirnya mau dia. Jadi selama setahun batal wudu. Setiap batal wudu. Setelah setahun selesai, dia ini apa? Mau wudu zaman dulu. Ya, zaman dulu tidak seperti sekarang. Air itu sulit ya. Jadi kalau sekarang kan tinggal buka keran, ya, tinggal seding sudah itu. Kalau dulu sulit itu. Kalau mau wudu, mau minum itu masih ngangsu dulu nimba ya. Zaman dulu apa? Jarang di rumah itu ada jeding seperti sekarang ya. Sekarang ini tinggal enak apa buka keran kadang-kadang itu kadang-kadang malas tidak mau ya. Anak sekarang itu kadang-kadang wong karing ini tok iku lho apa? Padahal dulu itu sik ngangsu sik ngiseni jeding. Dulu saya masih kecil zaman dulu itu begitu apa? Rumah-rumah ndak ada itu ya. Itu kadang-kadang kalau mandi ke sungai ambil air ke sumur, kalau mau mandi masih menuhi sumur apa jeding dulu dengan ngangsu ya. Nah itu begitu ya. Setelah setahun dia ini mau wudu gitu loh, menuju ke sumur nimba. Setelah nimba subhanallah gitu loh. Setelah nimba itu di dalam timba yang diangkat itu bukan isinya air tapi emas ya, emas-emasan. Kaget, kok isinya emas ya. Akhirnya bareng karena yang dituju bukan ini, orang ini lulus gitu loh, santri ini. Aku gak kepingin iki, aku tujuanku golek ilmu kok ya. Iki ujian teko Allah iki. Akhirnya disok meneh gitu. Emas itu lah apa? Disok. Nah, ini lulus berarti. Kalau orang itu misalnya njupuk iku ya berarti gagal ya. Akhirnya setelah di sok meneh terus dia datang kepada ya Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili matur, "Wahai guru, kula wau apa teng sumur seperti biasa saya nimba, ternyata mboten isine banyu, timbone penuh emas." Ya. Kata Imam Abdul Hasan, saiki aku wis lulus ya. Lulus. Saiki wis gak usah ngaji cukup ya. Awakmu tak angkat jadi seorang dai, dakwah. Jadi gak kadik apa? Gak kadik belajar langsung ngalang-ngali sing belajar itu. Jadi dia langsung diangkat jadi orang yang dakwah, ngajar ilmu. Ya. Karena hanya apa? Satu, ini nurut sama guru, khidmat. Terus yang kedua menjaga wudu, ya. Itu ya, Allah menunjukkan sudah muncul karomahnya ya, karomah. Kalau Nabi itu mukjizat, tapi kalau selain Nabi itu namanya karomah. Jadi ditampakkan oleh Allah, Allah Maha Kuasa. Jadi air bisa, jadi emas bisa. Tapi karena orang ini sudah latihan selama setahun jaga wudu apa? Karena hatinya bersih, gak mungkin kedunyan gitu. Gak mungkin kepincut dunyo. Tetap aku sing tak kepingin ini duduk dunyo tapi ilmu. Subhanallah, langsung tanpa belajar langsung oleh Allah dikasih ilmu. Begitu itu namanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Itu. Begitu juga ada cerita dulu ada ulama yang sezaman antara Imam Ibnu Hajar
Al-Haytami dan Imam Romli. Jadi dua ulama ini hidup sezaman, sama-sama ulama ahli ilmu ya. Tapi yang satu ini kaya raya. Imam Romli itu kaya raya ya. Ulama kan begitu, kadang-kadang kaya tapi sama, walaupun kaya tidak masuk di hati, tidak kedonyan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar itu tidak punya apa-apa gitu. Ya. Akhirnya biasanya itu keluarganya yang tidak kuat gitu. Ya, istrinya Imam Romli karena suaminya kaya, ya hidup selalu mewah, ya, bisa beli apa saja bisa. Zaman dulu kalau mau mandi itu tidak seperti sekarang, apalagi di daerah Timur Tengah itu air sulit. Jadi kalau mau mandi besar mau itu perlu datang ke hammam namanya. Hammam itu pemandian air hangat. Tidak seperti pemandian di negeri kita ini umum, bukan. Pemandian khusus, laki khusus, perempuan khusus itu ya ada ruang-ruangnya pemandian air hangat itu namanya hammam. Nah itu kalau istrinya Imam Ar-Romli itu kalau mau ke pemandian itu sewaktu-waktu bisa karena punya uang. Bahkan kalau mau ke pemandian itu disewa, tidak boleh. Jadi tidak boleh nerima orang lain. Jadi datang nyuruh pembantunya, waran ya, meneh tak borong. Pemandiane gak oleh nerima wong, tak ijeni jero kase. Saking sugine sewaktu-waktu bisa. Sedangkan istrinya Imam Ibnu Hajar ini cek angele kate nyelengi gak cukup-cukup ngono, saking kepini kate nanggene pemandian iku mang gak duwe dhuwit. Akhirnya jenenge wong kadang-kadang ono gak kuate ya. Si istrinya Imam Ibnu Hajar itu ngomong, "Waduh, ilmu sing sak temen iku ya ilmune Imam Romli iku lho. Apa iku? Ya, sugih. Ya, apa lek ilmune bojoku iki melarat gak duwe apa-apa." Akhirnya kerungu Imam Ibnu Hajar ini dengar bahwa istrinya itu rupanya ya kepingin dunyo. Akhirnya dijak ya oleh Imam Ibnu cara kasare Dik, ayo tak jak awakmu ya. Tak jak nanggene sumur Zam-Zam. Zaman dulu kalau sumur Zam-Zam itu ngangsu ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang ditutup kan hanya keran-keran aja. Zaman dulu datang sendiri bisa bisa nimba. Setelah diajak istrinya itu ke sumur Zam-Zam, terus nimba Imam Ibnu Hajar. Ternyata nimba itu isinya timba itu emas, perhiasan emas itu penuh. Akhirnya disoknya. Terus kata istrinya, cobi male mas, male sampean. Nimba lagi keluar emas, penuh emas, emasan perhiasan emas. Kata istrinya, sepindah male mas. Ya, akhirnya nimba lagi emas tiga timba. Akhirnya kata ya jadi Imam Ibnu Hajar kepingin istilahnya mengajar istrinya ya hidup ini jangan karena dunia. Akhirnya terus diberi pilihan, wes saiki kamu ero ya bahwa aku kepingin sugih iso ya saking aku gak gelem ya. Saiki tak kei pilihan kamu lek kepingin dunya iki gawon emas telung tapi sepurone mulai saiki ya lek awakmu milih iki berarti gak dadi bojoku ya. Jadi pisah dengan saya kalau kamu memilih dunia. Tapi kalau kamu tetap kepingin bersama saya, iki kudu dibalekno masih nang kene sumur meneh. Akhirnya kan serba waduh iki ya apa iki sakjane kepingine loro, biasanya wong lah milih ngono ya. Ya kepingin sugih ya kepingin dadi bojone kiai ya. Akhirnya nawar gitu loh. Nggih Mas sing dibalekno sak timba mawon Mas nggih ya. Sing rong timba dibeto. Gak iso apa? Kudu pilihane mek iku tok. Aku milih donya PN iki tapi sepurone gak ya harus pisah dengan saya.
lek milih aku ya iki kudu dibalekno kabeh. Sik ngenyang maneh sing ya isinya. Anu dibalekno anu rong timbang nggih sing sak timbang kita. Oh ndak iso, kudu kabeh. Akhirnya ya dia mikir-mikir, waduh. Aku lek milih iki apa? Ya selama ini saya sudah hidup bersama suamiku dan sekarang saya tahu ya kehebatannya bahwa suamiku benar-benar orang yang dicintai oleh Allah. Buktinya bisa itu. Dan ternyata apa? Suamiku ya tidak kaya itu bukan karena tidak mau kaya, bisa tapi tidak mau. Ya. Seperti Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW itu sering ditawari oleh Allah gunung jadi emas bisa itu. Kalau Allah hanya kun ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengatakan gunung jadi emas bisa. Nabi ditawari, tapi Nabi tidak mau. Seperti itu. Ya. Jadi orang itu kalau istiqomah gitu lah. Istiqomah terutama jaga punya wudu apa? Suci. Itu nanti oleh Allah akan dikasih tanpa minta apa? Dikasih berbagai macam kelebihan termasuk ilmu-ilmu yang langsung dari Allah itu ya. Makanya banyak itu apa? Orang-orang soleh itu yang ya dengan menjaga wudu ini mendapatkan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Sampai Nabiullah Musa alaihissalam pernah mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Musa, kalau anda ini terkena musibah dalam keadaan anda tidak punya wudu, ojo nyalano sopo-sopo. Yo salano awakmu dhewe ula apa gak duwe wudu. Artinya selama orang itu punya wudu pasti dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya. Makanya sampean kabeh kapan lunga iku lek iso kate budal wudu isik. Lunga nandi apalagi sepedaan apa. Itu. Ya tapi ojo sampai sombong. Aku mari wudu kok Mas yo ugal-ugalan. Ya ndak boleh. Tetap hati-hati tetap tapi apa? Kita supaya apa? Punya wudu ya. Itu diantara pengarang kitab ini kenapa? Termasuk mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab sampai saking apa adabnya, saking sopannya orang-orang dulu itu ya. Padahal itu bukan Quran, itu mau mengambil kitab wudu dulu gitu. Mau belajar wudu dulu. Ini yang akan menjadikan ilmu itu barokah dan manfaatnya. Terus ya, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Hulwani ini jadi ulama besar. Beliau mengakui saya mendapatkan ilmu ini karena mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab. Sebab apa? Saya tidak mengambil kitab kecuali dalam suci, punya wudu ya. Wa inna syaikha al-imam Syamsul A'imma As-Sarkhosi lan sak temene Syekh al-Imam Syamsul A'imma As-Sarkhosi iku kana ono sapa imam iku mabtunan lara weteng. Jadi lara weteng. Wa kana yukarriru fi lailatin. Lan ana sapa Imam As-Sarkhosi iki iku yukarriru baleni pelajaran. Maksudnya mutolaah gitu loh. Yukarriru itu mengulang pelajaran, sinau malam itu. Mengulang pelajaran sinau fi lailatin ing dalam sijine wengi. Pas waktu itu lara weteng gitu. Lara weteng kan balik-balik batal ya. Ya, balik-balik nang jeding ngene. Engko wudu, mariku batal meneh nang jeding itu. Ya, itu mengulang pelajaran ya pada semalam fatawaddu'a mongko wudu sapa Imam As-Sarkhosi fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono wengi sab'a asyrata marratan ping 17 ambalan. Ping 17 ambalan. Jadi sinau iku batal wudu meneh. Nanti kait sinau macam batal meneh wudu sampai berapa kali? 17 kali wudu. Ya, jadi tidak mau saya maca kitab apa dalam keadaan tidak punya wudu. Seperti itu ya. Jadi dalam hal menghormati ilmu ya.
Kenapa kok beliau sampai wudu 17 kali? Li'annau karena sak temene Imam As-Sarkhasi iku kana ono sapa imam iku la yukarriru ora mbolan baleni ya belajar atau sinau illa bithaharati kejaba kelawan suci alias punya wudu. Hadza utawi iki maksudnya apa kok dianjurno dalam keadaan suci punya wudu ketika ambil kitab atau belajar kitab? Li'annal ilma nurun. Karena sak temene ilmu iku nurun. Nur, apa nur itu? Cahaya. Karena ilmu itu nur cahaya. Wal wudu'a lan wudu iku nurun cahaya. Jadi ilmu itu cahaya, wudu yo cahaya gitu Pak. Makanya saking kita ndak kelihatan ya. Sekarang ini ya ndak nampak, tapi pasti itu ada tanda itu. Orang itu kalau biasa punya wudu itu pasti wajahnya itu ceria. Wajahnya ceria gitu. Dan besok ketika mati itu nampak, ketika mati itu bercahaya. Yang paling nampak nanti ketika terjadi hari kiamat. Jadi wong-wong sing ahli wudu itu besok mencorong. Jadi bercahaya itu kata Nabi Muhammad SAW, ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku itu dipanggil di hari kiamat nanti itu dalam keadaan putih bercahaya di anggota kepala dan wajah, dan putih bercahaya di anggota tangan dan kaki krono bekas basuhan wudu katanya. Jadi besok jadi bukan kita yang ngaku-ngaku Kanjeng Nabi kalau umat sampean, enggak begitu. Nabi sudah tahu gitu loh. Oh iki mur padang iki mesti umatku. Begitu Nabi yang ya manggil kita gitu loh. Karena kalau orang itu istiqomah jaga sholat, istiqomah wudu pasti wajahnya itu bercahaya, ya, kepalanya bercahaya, terus tangan dan kaki. Maka kata Nabi, siapa yang ingin cahaya ini sempurna, semakin maka silakan menyempurnakan wudu. Jadi wudu ojo cepet-cepetan, ojo eman-eman gitu. Jadi misalnya mengusap kepala itu mestinya cukup sedikit ya. Itu kita dianjurkan mengusap kepala itu seluruh kepala diusap. Kalau rambutnya agak panjang setelah tangan dibasahi dengan air baru diginikan terus ke belakang, terus dikembalikan lagi ke depan lagi. Itu sehingga rambut balik-balik kena. Tapi kalau gundul atau rambutnya pendek sekali, cukup sekali gini sudah sudah rata. Itu makanya walaupun menurut mazhab Syafi'i cukup sedikit, tapi disunahkan, dianjurkan untuk diusap semua. Begitu juga ngusap telinga, walaupun itu sunnah tapi diusap dengan sempurna, jadi lipatan-lipatan. Jadi setelah ini jari telunjuk di tangan terus di jalankan ke lipatan, terus jari ibu jari dianukan terus masuk diginakan. Jadi benar-benar sempurna. Begitu membasuh tangan, mestinya yang penting sikunya terbasuh, sikunya sudah terbasuh, sudah cukup, tapi tidak kita disuruh melebihi sampai pertengahan lengan atas. Begitu juga kaki, mestinya mata kaki, pokoknya mata kakinya terbasuh sudah cukup ya, tapi dianjurkan dilebih sampai pertengahan betis. Karena ini yang kata Nabi nanti akan cahayanya sempurna di hari kiamat ya. Jadi kalau sekarang mungkin tidak nampak, tapi nampaknya nanti ketika orang mati itu nampak. Kadang-kadang orang itu padahal ya biasa, kadang-kadang hitam, tapi ketika mati kelihatan bercahaya. Itu nanti di hari kiamat lebih nyata lagi. Ada sahabat Bilal namanya. Sahabat Bilal itu kan asalnya budak ya, budak terus hitam ya. Ya, itu tapi karena
sahabat Bilal ini ahli jaga wudu gitu. Sampai padahal masih di dunia itu loh, Nabi sudah kedengaran suara sandalnya di swarga. Di suatu saat Nabi nyambut, ketika ketemu sahabat itu disambut. Waduh, nopo sing sampean lakoni sahabat itu? Nopo kanjeng wong kula mboten enggak ada amalan napa-napa. Enggak, aku krungu sandale sampean iki wis ge swarga, aku krungu suarane sandale sampean. Niku padahal sik ana donya sandale iku lho mlebu swarga, upamane wonge ngono. Ya. Ini wis jelas. Nah, ketika ditanya opo kelebihan opo sampean? Ya ternyata nggih Kanjeng Nabi alhamdulillah kula niki dikersakaken seneng wudu. Ya, setiap batal wudu tadi, setiap habis wudu salat sunnah 2 rakaat sunnahnya. Salat sunnah wudu. Oh, lah iki opo no? Iki sing garai sampean iki apa? Ya. Wonge dolong mlebu swarga sandale wis mlebu dhisik. Ya. Itu tanda bahwa orang ini dimuliakan oleh Allah. Sampai ya bahasa guyonnya saking mulyane padahal budak loh. Saking mulyane sahabat Bilal itu sampai setiap masjid mesti ono ya. Ono sahabat Bilal ya, ono Bilal. Sahabat yang lain gak ono di masjid. Sop mau Abu Bakar ono Umar enggak sing Bilal ono Itu apa? Saking mulyane itu sahabat Bilal. Orangnya jelek hitam, tapi karena istiqomah jaga wudu dimuliakan seperti itu ya. Itu diantara yang dianjurkan oleh para ulama bagi santri-santri kalau ingin ilmunya itu bercahaya, tambah itu harus ditambah ilmu sudah nur ditambahi cahayanya wudu suci ya. Nah, kalau tadi dikatakan Al-Imam As-Sarkhosi ketika mutola'ah itu wudu sampai 17 kali. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudu salat subuh dengan wudu isya. Artinya apa? Batal apa enggak? Enggak batal. Ya, jadi berarti enggak tidur, paling-paling tidurnya dengan duduk. Ya, duduk menetapkan pantatnya, ya. Nek turu dalam keadaan silo bokong itu rapat. Iku misalnya keturun gak batal ya. Makanya sampean kabeh pas Jumatan ya. Iku lunggune kudu di sing pas iku Engko misale rodok keturun iku gak batal, tapi sampean lungguh pas lunggune senden ngene. Terus datangno keturun iku batal itu ya. Atau sampai ndingklu sampai nang ngene kan kersin kadang ya. Rodok sujud ngono turu ya, kadang drosor iku. Terus keturun, batal itu ya. Utawa duduk tahiyat akhir ya. Ya duduk tahiyat akhir ya, pas keturun batal. Masih sampean salat sampai imam wis salam kabeh salam ngene tok ya kanane. Gak salam-salam saiki apa? Tibake lambene meneng buka duduk polahe durung mari wacane wis turu wis ya sampai nang Jakarta barang ngipine. Itu berarti batal itu ya. Batal kudu wudu meneh kudu salat ya. Nah, itu diceritakan Syekh Abdul Qadir siapa yang tidak kenal itu wali, jadi pemimpin wali-wali sak dunya waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata beliau ini selalu jaga punya wudu gitu. Sampai sholat selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya alias tidak tidurnya. Mungkin santri-santri ono sing kula pun biasa ngoten niku. Mulai biyen kula salat subuh kalau wudu isya. Lho, temenan saestu nggih. Apa sampean? Nggih kula biasa lek isya gak sembayang sik terus kate subuh tangi ku ya. Salat subuh, salat isya mungkin mestisan sak subuhne. Ya mesti ae lek ngono ape iso ngono Ya. Ini bukan bukan isya-nya menjelang subuh, bukan isya-nya waktu isya. Cuma
ndak batal. Otomatis lek gak batalan niku kira-kira mangane akeh apa sedikit? Sedikit pasti ya. Sebab lek mangane akeh ngombene akeh ya balik-balik nang jeding ae ya. Suatu saat pas musim dingin kata, musim dingin. Itu apa? Beliau diuji oleh Allah. Jadi tidur itu tertidur mana? Itu mimpi basah gitu. Apa? Diuji oleh Allah. Akhirnya setelah bangun, aduh, mimpi basah, mandi gitu. Padahal musim dingin, pas air dingin ya, mandi. Terus apa olah lagi wiritan, tidur mimpi basah lagi. Sampai berpuluh-puluh kali gitu, mandi lagi. Begitu apa? Saking ya ndak kepingine dalam keadaan apa? Pas dalam keadaan apa? Mutola'ah atau apa baca zikir ya, menanggung hadas. Seperti itu ya, semua orang-orang yang ahli menjaga itu nampak ya kemuliaannya di dunia sebelum di akhirat sudah ditampakkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh ya ulama-ulama yang selalu istiqomah menjaga wudu sehingga ilmu kita dijadikan ilmu yang bercahaya, yang bermanfaat, yang barokah ya. Saya kira itu aja dulu, nanti akan diterangkan apa termasuk mengagungkan ilmu yang lainnya ya. Sampai situ wa minat ta'zim al-wajib alla yamuddar rijlah ya. Wallahu alam bisawab. Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Ayo baca salawat tibbil qulub sekali, salawat busyra sekali, salawat tibbil qulub sekali, salawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin a'ibil syara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Nabzul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.